terjadi bahkan di lingkungan Nabi. Gitu. Dan kesiangan Nabi. Ya, tapi hikmahnya kata para ulama, mudah bagi Allah menjadikan Nabi tepat pada waktunya bangun dan sholat. Tapi ditetapkan, diizinkan oleh Allah siang itu bangun untuk menjadi petunjuk bagi umatnya yang kesiangan bangunnya. Suatu ketika Nabi sedang dalam perjalanan, lalu istirahat. Istirahat menjelang subuh. Ya, biasa rutin tahajud, biasa diperintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal, kamu jaga. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya ikut tidur aja. Nanti saya bangun pas subuh, azan. Kamu jaga, kamu lelah. Enggak ya Rasulullah, saya siap. Katanya. Tidur akhirnya. Begitu bangun, terasa sinar matahari sudah kuat. Ya. Nabi bangun kan, celaka kamu Bilal katanya. Bilangnya jaga, tapi ketiduran ya kan. Terlambat semua. Tapi kesannya begini, ini yang menarik. Nabi itu enggak marah. Cuma mengingatkan. Tempatkan setiap hal itu sesuai dengan porsinya. Jangan memaksakan pada sesuatu yang mungkin kita tidak bisa menanggungnya. Kalau mau melakukan sesuatu, tauhidkan dulu pada Allah supaya Allah jaga kita. Kayak kita katakan insya Allah. Itu spirit surat Al-Kahf. Singkatnya apa? Nabi langsung katakan wudu semua. Wudu. Dan bila seperti biasa, ya adzan, iqamat, selesai semuanya. Yang paling menarik apa? Salat sunnah dulu. Lalu dilakukan salat subuh pada saat itu. Berjamaah. Itu adalah jawaban terbaik yang memberikan cara. Komentar ulama hadis ketika melihat hadis itu, ini sebetulnya hikmah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka kesiangan dalam bangun tidurnya sehingga terlewatlah subuh tidak pada waktunya. Muncullah hadis Nabi, orang yang tertidur itu maka sholatnya pada saat bangunnya. Jelas. Ada orang kemudian harusnya subuh itu 4.45 bangun, dia baru bangun 5.44. Udah lewat waktu kan? Maka dia bangun nih, dia sadar. Maka lakukan sholat itu saat bangunnya. Itulah waktu untuk dia menunaikannya. Jadi 5.44 diambil wudhu, dia sholat. Tapi bukan maksud untuk menyengaja mengakhirkan sholatnya. Karena memang terlelap, habis. Ini kasus masih biasa. Saya di Tripoli, ada teman saya nggak bangun sehari semalam. Sehari semalam karena lelahnya. Didorong, digoyang, nggak bangun-bangun. Kita mau jatuhkan dari atas kan nggak mungkin. Ini di level di flat di atas. Dia diam sampai bangun. Begitu bangun dia sholat, mengkodok semua sholatnya. Dia lakukan pada saat itu. Itu hadisnya ada. Jelas ya? Jadi bagian pertanyaan kedua dulu. Jadi kalau tertidur, bangun. Sudah lewat waktu, maka dilakukan itu bukan besoknya. Saat bangunnya, di situ dia lakukan sholatnya. Sekalipun dia bangun di waktu zuhur misalnya. Maka dia sholat subuh dulu untuk mengganti yang sebelumnya, baru masuk ke zuhur. Jelas? Sholat banyak tertinggal. Sekarang pengen kembali, pengen ditutup. Bagaimana caranya? Ulama ngasih solusi. Maka dikiaskan, dianalogikan dengan orang tidur tadi. Tapi udah panjang, walaupun bukan Ashabul Kahfi. Maka bagaimana caranya? Dekatkan pada waktu-waktunya. Ini rumusnya, nomor telepon menuju kepada Allah, 24434. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke? Saya nggak tahu udah terlewat berapa lama dulu. Sulit menghitungnya. Gampangnya gini, subuh, begitu sudah dikerjakan, niatkan qadha berikutnya, sholat lagi, niatkan untuk yang sebelumnya. Jelas? Dekatkan dengan waktunya. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Sholat dulu sesuai dengan waktu 2 rakaat. Setelah itu, bangkit sholat lagi 2 rakaat untuk nutup yang sebelumnya. Dah. Zuhur 4 rakaat, sholat. Setelah itu, dekatkan untuk tutup yang sebelumnya. Jelas? Baik. Kapan ini dikerjakan? Sederhananya yang gampang. Kalau kita sedang dalam suasana jamaah, supaya tidak menarik perhatian dan salah persepsi, salah duga, dan timbul hal yang baru yang tidak seharusnya muncul, 2 caranya. 1, ketika adzan berkumandang kan ada space sholat sunnah kan? Kerjakan sholat sunnahnya, yang pertamanya kerjakan, kemudian di situ kita bisa niatkan untuk menutup yang sebelumnya. Baru ikut jamaah. Atau ikut jamaah di sini ketika pulang dari rumah sholat lagi untuk tutup yang sebelumnya. Dan orang rumah, kalau ada salah satu di rumah yang mengerjakan itu, dan dia memang menjelaskan untuk menutup yang lama, banggalah. Jangan eksplorasi kekurangannya. Tapi berbahagialah karena Allah sedang merubah jalan hidup di keluarga itu menjadi lebih baik. Ya, jadi ketika Allah sudah kirimkan dia untuk menutup yang lalu, Anda tidak ditugaskan untuk mengoreknya kembali. Jangan gali. Jangan sudutkan, tapi motivasikan. Alhamdulillah Pak, kalau perlu jamaah aja, Bapak depan aku di belakang. Supaya sholatnya bernilai misalnya, gak apa-apa. Jelas?
Oh kamu ketinggalan juga? Enggak, buat support kamu aja. Itu biasa dunia. Duhur begitu. Ya, asar begitu. Maghrib begitu konsepnya. Dikerjakan dulu yang sekarang waktunya. Setelah itu niatkan, sholat lagi niatkan untuk menutup yang sebelumnya. Yang Allah lihat bukan berapa jumlah untuk menutup yang lainnya. Tapi yang Allah lihat kesungguhan kita untuk berubah. Itu kata para ulama. Ya, ada imam berpendapat bahwa ya kalau sudah lupa berapa, itu kita nggak perlu mengkodok kembali. Cukup perbanyak amal soleh yang beriringan dengan itu. Misalnya sholat sunnahnya, kalau di harta tambah sedekahnya, malam tahajudnya. Itu pendapat saja. Tapi Imam Syafi'i dan beberapa yang lain untuk memudahkan silahkan niatkan qadha. Karena prinsip jawabannya itu sama, menunjukkan kesungguhan untuk berubah. Itu poinnya. Jelas ya?